Renungan Harian Senin 12 Oktober 2020, Pekan Biasa ke-28. Angkatan ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia bab 4 ayat 22 sampai 24, ayat 26 sampai 27, ayat 31 sampai bab 5 ayat 1. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Saudara-saudariku terkasih, salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi adalah, tunjukkanlah tanda kepada kami, atau berikanlah tanda kepada kami supaya kami percaya kepadamu. Pertanyaan yang sama juga dikisahkan oleh Injil hari ini. Berhadapan dengan pertanyaan itu, Yesus menilai bahwa sikap mereka tergolong orang jahat, orang yang tidak memiliki hati dan iman. Karena itu ia tegas mengatakan bahwa mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Mengapa Yesus memberikan tanda Nabi Yunus kepada mereka? Jawabannya adalah karena tanda Nabi Yunus adalah sebuah amanat kenabian yang berisikan desakan supaya manusia bertobat. Di samping jawaban ini, Yesus juga menegaskan bahwa Anak Manusia juga akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Artinya, Yesus menyebutkan dirinya sebagai tanda yang akan membawa pembebasan bagi orang yang percaya kepadanya dalam dan melalui misteri Paskah. Melalui peristiwa ini, Yesus mau meyakinkan mereka bahwa Ia adalah tanda yang hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudariku terkasih, melalui penjelasan Yesus ini, Ia mau menunjukkan kepada mereka bahwa dirinya adalah tanda kasih Allah yang nyata, yang diberikan dan dibuktikan melalui penghayatan hidupnya sebagai manusia sampai wafatnya di salib. Allah tidak dapat berbuat lain sebab Dia adalah kasih. Kasih sejati menuntut daripadanya supaya Ia jangan menyatakan dirinya melalui suatu tanda ajaib sebagaimana yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat. Segala perbuatan yang dikerjakan Yesus adalah tanda ajaib dari Allah yang harus diimani dan diyakini. Saudara-saudariku terkasih, dewasa ini tidak ada orang yang mempertanyakan tanda dari Allah atau meminta agar Tuhan menunjukkan dirinya melalui tanda ajaib. Segala peristiwa dalam hidup manusia adalah tanda-tanda zaman yang perlu ditanggapi dan disikapi dengan pengungkapan iman yang sungguh dan akal budi yang sehat. COVID-19 adalah suatu tanda zaman dari Allah yang memacu kita untuk semakin taat dan disiplin, menjaga kesehatan, menjaga jarak, disiplin diri, disiplin hidup. Persoalan ekonomi memacu kita untuk semakin bijaksana dan disiplin dalam mengelola keuangan, hidup lebih hemat. Demonstrasi dari masa yang sangat brutal mengajak kita untuk semakin menahan diri dan tidak terpancing dengan gesekan orang lain. Semua ini adalah tanda-tanda zaman untuk kita saat ini. Dan lebih dari itu adalah Yesus Kristus akan tetap menjadi tanda ajaib bagi kita sampai selama-lamanya. Amin.